Injil itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi kami Isa alaihissalam, yang mencakup hikmat yang muncul dari kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian isi kitab yang ada di tengah-tengah Bani Israel diuraikan, dijelaskan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Penjelasan itulah yang disebut Injil. Penjelasan Nabi Isa. Injil itu kemudian dituliskan, tetapi metode yang digunakan tidak sama seperti Al-Quran. Jadi metode yang digunakan kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kemudian wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada sahabat, sahabat menuliskan, lalu kemudian sahabat menuliskan dan sahabat menghafalkan. Bedanya dengan Injil, hikmat pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada Bani Israel, tak ada yang menulis, tak ada yang menghafalkan secara sah validasi dari Isa. Jadi Injil yang asli ditulis nggak? Sabar. Injil yang asli itu tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Okay. Tapi disampaikan ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Inni Abdullah ataniyal kitab. Kamu memberikan aku ketetapan, hukum-hukum. Ketika Nabi Isa menyampaikan hukum itu tidak ada perintah untuk menghafal, tidak ada perintah untuk menulis. Oke, jadi Injil yang asli nggak ditulis ya? Tidak dituliskan, tapi itu merupakan ketetapan. 157 bisa dibaca nggak? Gimana? Al-A'raf ayat 157 bisa dibaca nggak? 157, boleh. Ya. Boleh. Saya bacakan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yattabi'una ar-rasul nabiyil ummin alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum. Ya. Itu ditulis nggak menurut tadi dia bilang? Oke. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang nama mereka dapati tertulis dalam Taurah dan Injil yang ada pada mereka. Injil ditulis ya. Oke, baik. Di sini diterangkan bahwasanya tertulis. Tertulis bukan berarti bahwasanya buku itu harus betul-betul dari Injil yang Nabi Isa sampaikan. Tetapi tertulis di dalam kitab yang ada pada mereka. Sedangkan kitab yang ada, sedangkan kitab yang ada pada mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi ketetapan yang datang kepada mereka itu mereka sembunyikan. Tunggu dulu. Jadi ditulis nggak? Yang aslinya itu ditulis nggak? Kalau yang aslinya nggak dituliskan, tetapi yang Jadi terus kemudian ketetapan itu ada, ketetapan itu disembunyikan kemudian oleh mereka ahli kitab. Yang dituliskan, sabar dulu. Yang dituliskan itu adalah kitab yang sudah bercampur aduk dengan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab yang sudah dicampur masih bisa dipanggil Injil. Kitab yang datang kepada Nabi Isa itu ketetapan kan? Ketetapan hikmat. Saya nanya yang ditulis itu loh. Yang ditulis itu adalah kitab yang bercampur aduk yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dari campur aduk. Surah Al-Baqarah ayat 75. Dengarkan, sabar dulu. Sabar. Saya jelaskan kepada saudara. Jadi Al-Quran. Jangan panjang-panjang. Kita dialog. Nggak bisa dong. Harus saya jelaskan. Ini kitab saya. Apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka percaya kepada kamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami padahal mereka mengetahuinya. Tuh dijelaskan sama Al-Quran. Setelah mereka mengetahui apa kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan begini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyya wa inhum illa yazuddun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi diteruskan kemudian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menorehkan bahwa ketetapan-ketetapan
yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, mereka tuliskan kemudian dengan mencampur adukkan dengan karangan-karangan, duga-menduga, tahayul, angan-angan mereka saja. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, mari saya buktikan kepada saudara bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini adalah betul adanya. Kita lihat di dalam Yohanes 1, di kitabnya orang Kristen, apakah betul yang diterangkan Al-Quran ini atau salah? Kita lihat. Di dalam Yohanes 1, di situ Yesus memanggil kemudian seorang muridnya bernama Filipus. Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea bersama dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Apa yang terekam di sana? Ketika kemudian dia sampai Galilea, ternyata Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah di Galilea. Nah, lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, apa yang dituliskan di sana? Sabar. Apa yang dituliskan di sana? Ternyata kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 diterangkan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Boleh dong saya mencari tahu mana Injil Yesus itu yang diberitakan oleh Filipus, yang tertulis sebagai nas. Nas artinya tertulis. Mana Injil itu? Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Ayo, tugas Anda sekarang menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Silakan. Bisa dengar? Silakan. Injil Allah yang diberitakan oleh Filipus berupa Injil Yesus itu mana? Hostnya atau adminnya jangan pengecut dong, orang di mute sih. Ayo dong. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus, Injil Allah yang diberitakan Yesus dan juga Filipus. Tunjukkan kepada saya. Kan, mute dulu. Ntar saya kalau ngomong di mute lagi. Siapa yang nge-mute? Gak ada, jangan. Enggak ada yang mute kau. Enggak ada. Silakan. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus atau Injil Allah yang Yesus sendiri beritakan kepada Bani Israel. Silakan. Kalian ngambil dari Bible. Ya, kalian ngambil dari Bible. Tadi saya membaca dalil Quranku. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Belum lagi ketika saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu belum kasih samamu. Sekarang tugasmu adalah menunjukkan kepada saya Injil Allah, Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan juga Filipus ketika mereka melakukan penginjilan di Galilea. Silakan. Jangan kau kasih saya Lukas, Markus yang buku surat kabar yang nggak jelas itu ya. Jangan. Saya minta Injil Allah dan juga Injil Yesus yang diberitakan Filipus di Galilea bersama dengannya. Silakan. Lu dapat Filipus dan Galilea dari gua. Bertanya kau tajam. Saya tanya Injil Allah yang diberitakan Yesus itu mana? Giliran kau ditanya kau kena stroke. Saya tanya loh, mana Injil Allah? Injil Allah. Saya tanya Injil Allah mana? Ya gua nanya Injil yang kalian di. Kau dengarkan baik-baik saudaraku ya, penyembah makhluk kuburan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dengarkan baik-baik. Nabi Isa alaihissalam itu nabi yang diutus kepada Bani Israel, di mana muara Kristen itu lahir, tumbuh dari sana oleh orang-orang Farisi yang benci kepada Nabi Isa. Maka kamu yang punya kewajiban kemudian untuk menunjukkan kepada kami kitab itu yang kalian ambil, kalau memang itu berasal dari nabi kami yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tentu kitab itu juga dong, ketetapan itu juga dong yang diceritakan di dalam kitabmu, yang mana kitabmu menuliskan tentang kisah tentang sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Sedangkan pengarang-pengarang kitab lo itu belakangan menulis cerita-ceritanya.
Tunjukkan kepada saya Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel bersama muridnya Filipus. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan padamu, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Saya sudah menjelaskan ketika kamu bertanya sama aku, nabiku Nabi Muhammad datang di abad ke-7 menjelaskan dari isi kitab sebagian ketetapan Tuhan yang mereka sembunyikan para ahli kitab. Sekarang saya minta bukti. Saya minta bukti mana? Kalau tidak disembunyikan ketetapan-ketetapan itu, berarti muncul sekarang nih. Kamu tunjukkan kepada saya, jangan jangan gitu. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan kecewakan orang-orang Kristen. Dipikirnya kamu itu cerdas dan dipikirnya kamu bisa memojokkan agama Islam. Gak bisa. Sekarang kau baca sama saya Injil yang ada di dalam kitab yang diterangkan oleh para wartawan yang kau imani kitabnya itu sebagai kitab suci, padahal surat kabar yang mengabarkan tentang Yesus memerintahkan Injil kerajaan Allah, dan Filipus yang beritakan nas berdasarkan Injil Yesus. Mana Injil itu? Mana? Gua nanya Injil lu kan? Mana? Oh. Apakah Injil Bible? Ya, justru Bible itu bukan Injil. Yang saya maksud ini bukan Bible. Yang saya maksud Injil yang diberitakan Yesus. Dengarkan, saudara. Yang saya maksud ini yang diberitakan Yesus di Galilea. Lalu datanglah Yesus ketika Yohanes ditangkap. Yesus bersama Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya, Injil Allah. Yang saya tanya, Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel itu mana? Jawab. Sumber dari mana? Ya. Jawablah. Wartawanmu mengatakan, wartawan Markus, wartawan Yohanes, wartawan dari surat kabar Matius menceritakan kalau Yesus pernah datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu wartawan, dan pewarta mencatatkan sejarah itu di dalam surat kabar bernama Markus, bernama Kisah-kisah Pewarta. Nah, saya melihat di Kisah Pewarta 8 nomor 43, ternyata pewarta itu menceritakan kalau Filipus ini memberitakan, dan poinnya di 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Kalau nas itu berarti tertulis. Memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Tolong sekali lagi. Saya masih menghargai Anda. Tolong tunjukkan nas yang menceritakan tentang Injil Yesus yang Yesus beritakan kemudian bersama Filipus di Galilea, yang mana narasinya mengatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jangan kau bilang Yesus menenteng buku Lukas, Markus, Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Jangan kau bilang gitu, karena itu adalah surat kabar yang muncul belakangan. Sekarang kau tunjukkan Injil Allah itu, silakan. Injil Allah, silakan. Satu, ada. Iya. Gimana? Iya. Oh, Lima. Iya. Udah. 9. 9. Injil ini. Kau bertanya tajam. Begitu ditanya tumpul. Bingung kau kan? Makanya lebih akurat Al-Quran. Lebih sahih Al-Quran pemberitaannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang padamu nabiku Muhammad untuk menceritakan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan.
Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil Allah. Silakan. Woi, Dompala, mana Injil Allah? Woi, Al-Quran saya mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan Injil Allah kepada saya yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel. Silakan. Nah, mereka bilang, di mana Quran bilang mereka Woi. Apa yang ditanya tolong kau jawab lah. Di mana? Tunjukkanlah. Nggak usah kemana-mana. Kau kok nangis kau di sini? Aduh, matilah longor ini. Al-Quran saya mengatakan, Injil yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disembunyikan. Maka Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian isinya. Apa sebagian isinya itu? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dismu Ahmad. Itu sebagiannya tuh. Sekarang kalau Anda nggak percaya kepada Quran, oke. Tapi Anda boleh tidak percaya kepada Quran, tapi tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Tunjukkan. surat apa, ayat apa. Giliran ditanya kitabnya bernapas pun kau susah. Al-Quran sekali lagi, Al-Quran saya udah bacakan. Poin-poin Al-Quran menceritakan tentang hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel, yang diajarkan Nabiku Isa alaihissalam, yang namanya dipalsukan kemudian menjadi Yesus oleh orang-orang kafir laknat. Surat Itu apa? disembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, aku melihat wartawan-wartawan yang dikumpulkan tulisannya oleh konsili, di situ ada catatan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel bersama Filipus. Filipus memberitakan Injil Yesus. Yang hadir di Indonesia, Injil Lukas, Injil Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, dan seterusnya. Saya nggak butuh itu semua. Itu kan cuma informasi dari wartawan. Yang saya butuhkan adalah informasi primernya tentang Yesus memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu. Mana Injil Allah? Tunjukkan. Mas nggak bisa jawab surat apa ya? Inilah akibat kalau terlalu banyak makan dedak. Kurangi makan dedak, kurangi. Ya, lebih baik kau makan serpihan besi-besi, habis potongan orang mengelas, daripada kau makan dedak otakmu kayak gini, tumpul otak kau kan. Ditanya tentang Injil Allah, belum lagi ketika pewarta Yohanes, pengarang buku Yohanes mengatakan gini. Dalam Yohanes 17:8, konon Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Nah tuh, Yesus menerima firman kan? Telah aku sampaikan. Nah, sudah disampaikan bukan? Kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus berikan kepada muridnya? Mana? Tunjukkan kepada saya. Apologet Romo disuruh belok Islam malah lari ke barat. Mindset udah. Turun lah kau. Ano kau? Apa aja longor kali kau, nongor. Sulit. Jadi sahabat sekalian, semalam saya sudah mengatakan, 2 hari yang lalu juga saya informasikan. Aliteng saat ini itu sudah tidak bisa lagi untuk membantah Islam pakai Bible-nya. Gak bisa lagi. Karena Bible itu justru menghantam rahang mereka, bahkan dilumat jantungnya sama Bible. Maka apa yang mereka gunakan sekarang? Nyerang-nyerang Islam pakai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dengan makna sendiri, dengan pikiran sendiri. Dia datang kemudian menjelaskan tentang surah Al-A'raf, ayat 157 dan seterusnya. Saya menjelaskan terkait dengan kaidah yang ada di Bible-nya. Injil tidak dituliskan. Di mana itu? Ya tidak dituliskan, memang gak ada.
Nggak ada di tempat mereka, nggak ada. Dia minta di kita juga nggak ada dituliskan di kita. Memang nggak ada. Kalau dikatakan, tapi di dalam kitab kan dikatakan maktuban indahum, tertulis. Lah memang tertulis. Tapi yang menuliskan siapa? Siapa yang menuliskan? Ayo, Nabi Isa menuliskan. Nggak ada Nabi Isa menulis kitab. Kenapa dikatakan tertulis? Ya memang tertulisnya di mana? Di surat kabar yang ada. Tapi itu sudah tercemar. Tercemar. Sekarang kalau mereka tanya, mana ada tertulis dalam kitab Injil? Oke, yang Anda maksud Injil mana? Oh, Perjanjian Baru kan? Itu kan selera kalian tuh. Paling nafsu kali bilangnya Bible itu Injil, Perjanjian Baru. Oke, coba kamu terangkan kepada saya. Galatia 3, 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan siapapun yang Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud itu sopo? Berat. Nabi yang dimaksud di situ siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Bombom, mana bisa? Nabi Luga bang, Nabi Luga. Nggak mungkin. Jadi berat ya, berat. Jadi ketika jadi Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Wahai umat Islam, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum, kata Allah. Nggak bisa itu. Kami telah beriman, tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya. Iya. Hah? Kenapa emosi bang? Santai aja. Dimas. Kenyataannya memang begitu. Ya sudah, kau tunjukkan Kenapa Injil kamu Allah yang sangkal? Yesus beritakan itu mana? Kamu sangkal, kau beriman dengan iblis. Kamu Ya. sangkal. Yang beriman dengan iblis itu yang percaya kepada makhluk yang keluar di kuburan hari ketiga, itu iblis. Dengar ya, baik-baik. Mari kita buktikan bahwa yang keluar pada hari ketiga itu iblis. Mau nggak? Dia menyangkal Bapak juga. Ya kamu yang menyangkal Bapak. Bapak itu satu-satunya Tuhan. Kamu sangkal. Kenapa kamu sangkal? Karena kamu juga menuhankan yang keluar dari kubur. Berarti kau sangkal keesaan Tuhan. Kalian lainnya. Nah, sekarang ku tanya sama kamu. Kalian. Yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau setan atau manusia? Jawab. Jawab dulu. Yang keluar pada hari ketiga. Kamu, ah. Oh, curhat dia. Udahlah, Bapak ampun saya. tahu sejak pun tidak akan didengar. Ampun Orang saya. tolol. Bahkan Injil bilang di karang-karang. Siapa yang karang? Saya tanya kau. Oke, saya jawab. Dengan hormat saya tanya kau, siapa yang Oke. karang? Oke, Kasih saya tahu bacakan. bagus-bagus ya. Saya bacakan. Siapa yang karang? Itu langsung Tuhan yang sampaikan. Moderator biar dijelaskan. Saya buktikan kalau itu di karang, boleh? Diam dulu kau diam, Dimas. Boleh kalau saya buktikan bahwa itu di karang nih. Bacakan samamu. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tuh. Kabur si kafir. Itu apa itu namanya itu? Hah? Apa itu? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, 50. Segala firman, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Tuh, Yesus aja takut bicara sembarangan. Lah ini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Itu yang kau katakan Injil itu. Kau mesiksa dirimu, kau bertanya tentang Al-Quran. Siksa kau. Siksa. Kenapa? Bible akan pasang badan. Silakan saudara-saudara ahli tank. Naik Ya. ke